Hai guys, nama saya Lutfi Amar Tansya dari Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, hari ini saya akan membahas tentang kepemimpinan pendidikan. Langsung aja ke videonya. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengertian kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu apa sih? Kita harus tahu dulu dasar-dasarnya, dimulai dari pengertian kepemimpinan itu sendiri. Jadi, kepemimpinan itu sendiri yaitu kemampuan untuk menginfluence, mengajak, mempengaruhi, mendorong anggota-anggota dalam kelompok untuk bergerak, untuk terpengaruh, untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya kita juga harus mengetahui apa aja sih fungsi-fungsi pemimpin di pendidikan. Yang pertama, pemimpin itu harus bisa menciptakan suasana persaudaraan, suasana kerjasama, dan juga suasana yang penuh rasa kebebasan gitu, agar anggota-anggota tidak terbebani. Yang kedua, pemimpin juga harus bisa membantu kelompok untuk berorganisir. Jadi dengan cara membantu kepada kelompok jika ada yang kesusahan, dan juga menetapkan dan menjelaskan suatu tujuan agar anggota tahu apa yang akan kita kerjakan. Nah, yang ketiga, pemimpin juga harus bisa untuk membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja. Jadi, pemimpin tuh harus bisa membantu menganalisis situasi untuk kemudian menetapkan prosedur mana yang paling praktis dan efektif untuk mencapai suatu tujuan. Nah, yang terakhir, pemimpin juga harus bisa bertanggung jawab. Itu sangat jelas ya, teman-teman. Dan juga harus bisa mengambil keputusan. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Yang pertama ada namanya tipe otoriter, yaitu tipe kepemimpinan yang pemimpinnya itu bertindak secara diktator gitu, sebagai diktator terhadap anggota-anggota dalam kelompoknya. Jadi karena dominasi, kayak perbedaan antara pemimpin dan anggota terlihat jelas, jadi itu bisa menimbulkan sifat-sifat pada anggota kelompok terhadap pemimpinnya gitu. Nah, selanjutnya ada tipe demokratis. Tipe kepemimpinan seperti ini, pemimpinnya itu berada di tengah-tengah setiap anggota kelompok ini gitu. Jadi dalam bekerja, si pemimpin ini itu menyuruh anggota-anggotanya untuk bekerja secara produktif dan mencapai tujuannya itu secara bersama-sama. Nah, kebalikannya dari tipe otoriter, yang kedua ada tipe laissez-faire. Nah, ini itu tipe pemimpin tuh tidak memberikan kepemimpinannya sepenuhnya gitu. Jadi, ia tuh membiarkan bawahan-bawahannya untuk melakukan apa yang dia mau, apa yang menurut mereka paling baik gitu. Pemimpin juga tidak memberi petunjuk, tidak memberi saran. Jadi benar-benar mengandalkan kepercayaan diri masing-masing dan juga kesadaran setiap anggotanya. Nah, yang terakhir ada tipe pseudo-demokratis. Di sini pemimpin tuh berlagak seperti yang demokratis, tetapi kenyataannya sebenarnya mereka bersifat otoritas. Jadi mereka hanya ingin mengemukakan pendapat dan ingin mewujudkan tujuan dari pendapatnya dia sendiri tanpa mendengarkan pendapat anggota yang ada di kelompok tersebut. Jadi hanya emeng-emeng diskusi, tapi dengan desakan agar setiap anggotanya itu menerima pendapat dia dan menjadikan pendapat itu pendapat bersama. Padahal pada awalnya pendapat itu hanyalah pendapat dari si pemimpin ini. Nah, selanjutnya ada syarat-syarat pemimpin pendidikan. Yang pertama, pemimpin itu harus memiliki sifat rendah hati dan sederhana, bersifat suka menolong, sabar, dan memiliki kestabilan emosi agar tidak mengalami perpecahan. Nah, selanjutnya ada percaya kepada diri sendiri. Juga yang penting harus jujur, adil, dan dapat dipercaya. Karena jika anggota sudah tidak percaya dengan pemimpin, tujuan itu tidak akan bisa terwujudkan gitu. Nah, yang terakhir adalah keahlian dalam jabatannya. Jika pemimpin tidak bisa dan tidak memiliki keahlian dalam memimpin suatu kelompok dan tidak memiliki skill dalam kelompok tersebut, itu mungkin dapat menghambat kinerja dari setiap anggota kelompok. Nah, selanjutnya ada keterampilan yang harus dimiliki pemimpin. Yang pertama itu
adalah keterampilan dalam memimpin ya. Nah, keterampilan dalam memimpin tuh nggak gampang loh teman-teman. Jadi bukan hanya bisa mengontrol setiap anggota, tapi pemimpin juga harus bisa untuk mengajak setiap anggota untuk bekerja bersama, untuk menyusun rencana bersama, untuk memberi bantuan kepada setiap anggota kelompok, dan untuk memutuskan keputusan gitu di dalam suatu kelompok. Nah, yang kedua ada keterampilan dalam hubungan insani. Yang dimaksud di sini adalah hubungan antar manusia ya teman-teman. Jadi dalam suatu kelompok tuh ada hubungan fungsional dan juga ada hubungan formal. Nah, hubungan fungsional itu ya hubungan antar personal gitu. Jadi antar pemimpin dan anggota tuh memiliki hubungan personal yang baik. Juga ada hubungan formal, yaitu hubungan antar individu dalam suatu kelompok gitu. Nah, yang jelas itu tuh dalam kedua hubungan ini tuh harus saling menghargai gitu. Jadi pemimpin harus menghargai bawahan dan juga bawahan harus menghargai pemimpin. Nah, yang ketiga ada keterampilan dalam proses kelompok. Di sini pemimpin tuh harus menjadi penengah, pendamai, moderator, dan bukan menjadi hakim gitu. Jadi setiap anggota kelompok tuh dapat menjalankan tugasnya semaksimal mungkin. Nah, selanjutnya ada keterampilan dalam administrasi personil nih. Nah, di sini teman-teman, sebenarnya tentang bagaimana pemimpin itu mengurus sistem-sistem yang ada dalam suatu organisasi gitu. Jadi dengan cara pengangkatan, penempatan, penugasan, orientasi, pengawasan, dan juga bimbingan gitu terhadap anggota-anggotanya dan terhadap sistem gitu. Nah, yang terakhir ada keterampilan dalam menilai. Penilaian itu tuh merupakan suatu usaha ya teman-teman untuk mengetahui sampai mana sih tujuan kita tuh tercapai, apakah berjalan dengan baik, apakah berjalan dengan buruk. Nah, pemimpin tugasnya untuk menilai sistem atau pekerjaan yang telah kita kerjakan. Nah, selanjutnya nih teman-teman, kita akan membahas pendekatan tentang teori munculnya pemimpin. Nah, ada yang berkata bahwa seorang menjadi pemimpin itu karena memang dilahirkan menjadi pemimpin. Ada juga yang berkata karena lingkungan. Ada juga yang berkata karena berkembang, kemungkinan bakatnya berkembang. Dan juga ada yang berkata tentang pemimpin itu bisa menjadi pemimpin dalam situasi tertentu saja. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya yaitu pendekatan dalam mempelajari kepemimpinan pendidikan. Pertama ada human relation skill, yaitu kemampuan berhubungan dengan bawahan. Dan yang kedua ada technical skill, yaitu kemampuan menerapkan ilmunya ke dalam pelaksanaan di kelompok. Yang ketiga ada conceptual skill. Nah, ini tuh kemampuan dalam melihat secara keseluruhan gitu, yang akhirnya tuh si pemimpin itu dapat merumuskan apa solusinya dan segala macam. Dan yang terakhir ada pendekatan sifat, yang bahwa pemimpin mengerti bahwa setiap karakteristik manusia itu berbeda-beda gitu. Nah, karakteristik pribadi setiap anggota itu yang menjadi pentingnya kunci kesuksesan bagi kelompok. Selanjutnya ada pendekatan keperilakuan, yaitu memandang kepemimpinan itu dapat dipelajari dari pola tingkah laku gitu. Jadi bukan dari sifat tapi dari tingkah laku setiap anggotanya. Nah, selanjutnya kita akan membahas model kepemimpinan. Ada 4 model kepemimpinan, yaitu yang pertama model kepemimpinan kontingensi, model kepemimpinan 3 dimensi, dan teori kepemimpinan situasional. Selanjutnya kita akan membahas tentang gaya kepemimpinan. Yang pertama ada telling, selling, participating, dan delegating. Nah, telling itu perilaku pemimpin dengan tugas tinggi dan hubungan rendah. Sedangkan selling perilaku pemimpinan dengan tugas tinggi dan hubungan tinggi. Participating perilaku pemimpinan dengan tugas rendah dan hubungan tinggi. Dan delegating yaitu perilaku pemimpin dengan tugas rendah dan hubungan rendah. Nah, siapa aja sih yang disebut pemimpin pendidikan? Guru, wali kelas, kepala sekolah, pengawas, kepala kantor bidang pendidikan,
semua tenaga edukatif pada kantor dinas kepala direktorat dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan, ketua jurusan, dekan, rektor, dan pembantu-pembantunya pada sekolah tinggi, akademi, institut, dan universitas, ahli-ahli ilmu pendidikan, dan masih banyak lagi merupakan pemimpin-pemimpin dalam pendidikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan. Nah, dalam sekolah itu yang menjadi pemimpin yaitu kepala sekolah. Karena ia memiliki jabatan tertinggi ya. Nah, tugas utama kepala sekolah itu adalah memimpin pendidikan agar menciptakan situasi belajar mengajar yang efektif. Jadi, kepala sekolah bertugas untuk melancarkan tujuan-tujuan yang telah dibuat oleh sekolah. Nah, selanjutnya kita akan membahas model-model kepemimpinan dalam pendidikan. Yang pertama ada kepemimpinan visioner. Kepemimpinan ini adalah kepemimpinan yang memiliki visi, yaitu memfokuskan pada rekayasa masa depan. Jadi benar-benar penuh tantangan, penuh perubahan karena fokusnya ke masa depan gitu. Yang bertujuan untuk membuat masa depan itu generasi-generasi untuk masa depan itu semakin maju dan semakin baik. Bisa dilihat di sini ya teman-teman, teori kepemimpinan visioner adalah yang pertama memahami konsep visi. Jadi visi di sini adalah pemikiran tentang masa depan si organisasi yang membuat kekuatan kunci bagi perubahan organisasi yang menciptakan perilaku yang maju di kemudian hari. Yang kedua adalah memahami karakteristik dan unsur visi. Jadi setelah memahami konsepnya, kita juga harus mengetahui karakter dan unsur-unsur dalam visi tersebut. Yang terakhir adalah memahami tujuan visi. Visi yang baik itu memiliki tujuan utama untuk memperjelas arah umum perubahan kebijakan organisasi, atau intinya untuk perkembangan perubahan yang baik di masa mendatang. Nah, jadi ini teman-teman gambaran dari kepemimpinan pendidikan yang visioner. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri pemimpin visioner. Yang pertama ada berorientasi pada pelayanan, yang kedua memancarkan energi positif, yang ketiga mempercayai orang lain, yang keempat hidup seimbang, yang kelima melihat hidup sebagai pertualangan, yang keenam sinergistik, dan yang terakhir yaitu selalu berlatih untuk memperbaharui diri agar mampu mencapai prestasi yang tinggi. Nah, selain kepemimpinan visior, ada juga kepemimpinan transformasi. Nah, di sini pemimpin mentransformasikan dan memotivasi para pengikutnya dengan berbagai hal. Yang pertama itu membuat mereka lebih sadar mengenai pentingnya hal-hal dalam suatu pekerjaan gitu. Yang kedua, mendorong mereka untuk lebih mementingkan organisasi daripada kepentingan diri sendiri. Yang terakhir, mengaktifkan kebutuhan-kebutuhan mereka pada yang lebih tinggi. Jadi dalam kepemimpinan transformasional ini juga memiliki 3 komponen ya. Yang pertama itu karisma, yang kedua stimulasi, yang ketiga perhatian. Jadi benar-benar ini tuh kepemimpinan di sini tuh benar-benar transformasi dari si pemimpinnya gitu. Jadi kayak cerminan terhadap si pemimpin ini. Nah, selanjutnya ada tuntutan-tuntutan dalam pendidikan. Karena suatu pendidikan itu diharapkan mendapatkan hasil oleh masyarakat, maka kerap banyak tuntutan-tuntutan yang masuk ke pendidikan. Seperti yang pertama yaitu sekolah diharapkan untuk menyelenggarakan program yang lebih humanis. Karena mungkin ditemukan beberapa oknum yang perilakunya tidak humanisme gitu. Nah, yang kedua adalah persaingan tenaga kerja yang mengglobal. Yang ketiga, penyelenggaraan pendidikan tinggi diharapkan mampu menampung politisasi. Lalu pendidikan juga harus mampu menyiapkan hasil didik yang kompeten agar peserta didik menjadi pribadi yang lebih baik di kedepannya. Yang terakhir yaitu kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan program studi gitu. Karena kurikulum merupakan aturan dari pemerintah, maka pendidikan pun harus mengikuti kurikulum. Sekian materi kepemimpinan pendidikan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.